saya akan membahas salah satu emiten yang sebenarnya pergerakannya sudah cukup menarik sekali ya di sepanjang tahun ini, milik BUMN, dan bisnisnya ini sebenarnya kalau kita lihat memang masih jarang kompetitornya, hanya ada satu milik konglomerasi. Nah, di mana sahamnya juga kalau kita lihat pergerakannya cukup tajam di sebulan terakhir ini, bahkan secara year to date sudah mencatatkan setengah beggar. Nah, mungkin teman-teman harusnya sudah tahu ya, apalagi bisnisnya di sektor panas bumi, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau dengan kode emitennya PGEO. Nah, lantas bagaimana nih dengan prospek bisnisnya dan juga kinerja keuangannya? Yuk kita akan membahasnya di segmen hari ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan seperti yang saya mention tadi, di mana bahwa pergerakan harga sahamnya di tahun ini cukup baik ya. Bahkan kalau kita lihat di bulan Mei sudah ada penguatan, bahkan berlanjut hingga bulan ini. Di awal September masih lanjut naik, tapi sempat puncaknya itu di 1.800 pada periode Agustus 2025. Di sepanjang tahun ini PGO sudah mencatatkan kenaikan kurang lebih 58%. Nah, padahal kalau kita perhatikan secara kinerja keuangannya turun. Tapi kok bisa harga sahamnya bisa mencatatkan setengah beggar? Mungkin kita akan membahas secara rinci proyek-proyek yang memang berhubungan antara Danantara dengan grup Pertamina. Yuk kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi ada beberapa wilayah yang memang berada di kerja panas bumi yang memang tersebar di wilayah Indonesia. Nah, memang kalau kita lihat untuk dari lokasinya rata-rata PGO itu berada di lokasi wilayah Jawa Barat. Ya, di sini Jawa Barat, kemudian Jawa Barat ini ada beberapa, ada 330 megawatt, 30 megawatt, 227 megawatt. Di sini ada di Woyong Windu, Karaha Unit 1 dan juga JOC di Gunung Salak. Kemudian ada lagi di Sulawesi Utara juga, di sini Lahendong. Kemudian di Sulawesi Utara juga namanya Kota Mobagu. Kemudian di sini ada juga di beberapa wilayah untuk di Sumatera Utara. Ya, di sini ada Sibaya, kemudian ada di JOC Sarula, kemudian juga ada di Hulu Lais, itu ada di Bengkulu ya. Kemudian di sini juga ada di daerah Lampung. Jadi memang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Di sini untuk di Lampung ada Weratai, kemudian juga ada di Ulu Belu juga, dan di Jawa Barat lagi ada di Komojang dan juga di Darajat. Jadi beberapa proyek di wilayah kerja panas bumi PGO memang tersebar dominannya di Jawa Barat dan juga di wilayah Sulawesi. Nah, lalu proyek-proyek apa saja sih yang bisa didapatkan PGO dari Danantara? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, mungkin kita akan membahas dari sisi Danantaranya terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Danantara sekarang fokus di energi terbarukan dan juga di panas bumi. Nah, kemarin Danantara menggait mitra globalnya, yaitu yang ada di Arab Saudi, namanya ACWA Power asal Arab Saudi pada Juni 2025. Kalau kita lihat di mana untuk nota kesepakatannya kurang lebih nilainya kalau dirupiahkan 162 triliun rupiah. Yang di sini kalau kita lihat fokusnya untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya, bioenergi, hingga infrastruktur di penyimpanan energi termasuk salah satunya adalah nantinya panas bumi. Nah, di Juli 2025 di mana tahap awal pencairan dananya sudah cair sekitar 3 miliar US dollar yang dimana digelontorkan untuk mendorong percepatan proyek-proyek prioritas, salah satunya ada di panas bumi. Kemudian kalau kita perhatikan kemarin juga Danantara menerbitkan bond namanya Patriot Bond atau obligasi Patriot. Yang dimana targetnya kurang lebih sekitar 50 triliunan yang akan disebarkan juga untuk energi terbarukan. Salah satunya juga untuk ekspansi ke PGO dalam menambah kapasitas panas bumi secara signifikan. Kemudian pada Juni 2025 kemarin, Danantara menyatakan minatnya nih untuk menjadi investor strategis di PGEO. Yang dimana kalau kita lihat untuk mengakselerasi proyek-proyek yang memang pengembangan panas buminya dengan kapasitas 3 gigawatt. Kemudian di Agustus selain dari Danantara ternyata PGEO juga ada kerjasama dengan PLN yang dimana kalau kita lihat di sini untuk mempercepat pengembangan panas bumi di 19 proyek existing yang memang ada kolaborasinya juga dengan Danantara dengan total kapasitasnya nanti sekitar 530 megawatt. Dan termasuk di dalamnya ada proyek juga namanya cogeneration PLTP Ulu Belu Bottoming sekitar 30 megawatt dan juga di Lahendong 15 megawatt. Nah, potensinya kapasitas tambahannya nanti kurang lebih hingga 1.130 megawatt dengan estimasi investasi sekitar 5,4 miliar US dollar. Nah, ternyata saat ini PGO juga memang sedang mengoperasikan Lumut Balai Unit
2 berkapasitas 55 MW, serta tambahan 35 MW dari proyek yang di Ulu Belu yang mulai masuk ke sistem sekitar pertengahan 2025. Nah, kemudian juga PGO menargetkan kapasitas mandirinya mencapai kurang lebih 1 gigawatt pada 2027 hingga 2028. Memang hal ini naiknya cukup signifikan ya dari sebelumnya targetnya 727 megawatt saat ini. Nah, lantas gimana nih dengan kinerja keuangannya? Tadi saya sempat mention harga sahamnya naik, tapi padahal secara kinerja keuangannya justru cenderung turun, terutama pada semester 1 2025. Nah, jadi di sini ada beberapa wilayah kerja ya, wilayah kerja panas bumi yang memang ada di PGO. Lokasinya tadi memang saya sempat bilang bahwa kebanyakan ada di Jawa Barat dan juga di wilayah Sulawesi, ada juga di Lampung, terutama di Ulu Belu yang memang saat ini sedang dikerjakan. Nah, sebenarnya secara pendapatan perseroan memang turun. Kalau kita lihat pendapatannya sebenarnya meningkat, tapi meningkat tipis 0,5% saja, yaitu menjadi 3,34 triliun per semester 1 2025. Tapi sayangnya dengan pendapatan yang meningkat tipis, bebannya masih banyak. Beban pokok pendapatan dengan beban langsung lainnya justru meningkat di semester 1 2025, yaitu mencapai 7,34% atau menjadi 83,49 juta US dollar. Akhirnya beban yang meningkat, pendapatannya naik tipis. Alhasil mendorong laba bersihnya turun. Laba bersih di per semester 1 2025 kalau kita lihat PGO justru mencatatkan penurunan hingga 28%, yaitu tercatat laba bersih berjalannya hanya 68,93 juta US dollar. Nah, mungkin kita juga bisa sandingkan nih dari profitabilitas secara kuartalan. Jadi memang secara semesteran atau tahunan memang turun, tapi kalau kita perhatikan dari kuartal 1 ke kuartal 2 justru PGO justru mencatatkan sedikit kenaikan. Yuk kita cek secara kuartalan profitabilitas dari PGO. Nah, jadi di sini saya sandingkan adalah secara kuartal ya. Jadi kita pisahkan, bukan secara year on year ataupun semesteran. Nah, di sini waktu kuartal 1 2025, PGO itu mencatatkan laba bersih 513 miliar rupiah. Pendapatannya 1,66 triliun rupiah. Kuartal 2 pendapatannya naik ya, kalau kita lihat di sini menjadi 1,7 triliun rupiah. Dan di sini kalau kita lihat untuk dari laba bersihnya juga naik 620 miliar rupiah. Memang secara semesteran justru turun, laba bersihnya kurang lebih 28%. Tapi kalau kita sandingkan dengan kuartal 1 2025 ke kuartal 2 2025 justru memang mencatatkan sedikit kenaikan. Tapi dengan ada proyek dari Danantara nanti harusnya perseroan bisa meningkatkan kinerja keuangan terutama di semester 2 dan lanjut di tahun 2026. Karena memang proyek-proyeknya kita lihat targetnya di 2027 hingga 2028. Nah, lalu bagaimana nih dengan valuasinya? Masih murah, layak beli atau enggak? Ya, jadi di sini sebenarnya saya rincikan ada beberapa saham-saham yang memang memiliki valuasi cukup murah, terutama di saham-saham blue chip ya, atau fundamentalnya cukup baik. Di sini ada BBRI, BMRI, ASI, BBNI, UNTR. Ini banyak sektor ya, jadi kita bukan sandingkan dengan sektor yang sama. Tapi di sini saya ada analisa rangkum 10 emiten yang memang memiliki valuasi murah, terutama di blue chip. Nah, di sini BBRI, BMRI, ASI, BBNI, dan juga UNTR. Kita next slide ya. Kita ke next slide, di next slide-nya, dan di sini ada Indofood Sukses Makmur, INDF, ISAT, PGEO, Adro, dan juga Excel. Nah, kalau kita lihat di sini PGEO masuk di 10 besar saham blue chip yang paling murah. Kalau kita lihat secara year to date harga sahamnya sudah naik lebih dari 50%. Kemudian market cap-nya kalau kita lihat sudah tinggi juga ya. Kalau kita perhatikan 60,9 triliun. Kemudian di sini net profitnya secara TTM juga masih mencatatkan kenaikan positif yaitu 33% dengan price book value-nya atau harga kewajaran cuma 1,93. Bahkan ini jauh lebih murah dibandingkan brand ya. Kalau kita lihat secara valuasi memang lebih murah. Nanti secara kinerja harusnya bisa terdorong dari proyek-proyek Danantara. Nah, lalu bagaimana nih dengan prospek bisnisnya? Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman perhatikan ya,
dari data yang ada, realisasi bauran energi baru terbarukan atau EBT dari tahun 2011 ya hingga tahun 2024 kalau kita perhatikan itu justru mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan. Oh sorry, di sini hanya 2023 ya, 2024 belum rilis. Kalau kita lihat di sini persentasenya dari cuma 3,8% hingga menjadi 13,1% dari 2011 hingga tahun 2023 ini naiknya signifikan ya. Kalau kita lihat seperti tangga ya, konsisten terus naik. Nah, selain itu kalau kita ketahui bahwa di mana pemerintahan saat ini memang sedang fokus untuk menargetkan pembangkit dari berbasis energi terbarukan mencapai 100% pada tahun 2060 bahkan sebelum 2060 atau kurang lebih khususnya dalam waktu 10 tahun mendatang. Dan di mana pemerintah juga sudah menargetkan atau menyiapkan dananya yaitu sekitar 402,4 triliun rupiah di dalam ketahanan energi di RAPBN 2026. Salah satunya nantinya adalah untuk energi terbarukan di sektor panas bumi. Nah kemudian kan kemarin ada rumor ya, rumor bahwa Brand akan mengakuisisi saham PGEO. Nah menurut saya memang rumor ini terlalu jauh ya, jadi memang biasanya agak sulit kalau perusahaan swasta mengakuisisi salah satu saham BUMN. Tapi kalau untuk potensi kerjasama menurut saya bisa, tapi kalau untuk akuisisi kayaknya terlalu kejauhan. Karena kalau kita lihat dua saham ini sama-sama memiliki bisnis yang sama di energi terbarukan. Brand ini adalah anak usaha dari Star Energy, yaitu adalah produsen energi panas bumi terbesar di Indonesia, sehingga ada potensi ini kerjasama di mana nanti untuk eksplorasi, eksploitasi, dan juga bahkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Nah, jadi selain ada potensi kenaikan pendapatan dan juga laba bersih dari proyek-proyek 9 existing project dari Danantara, kemudian ditambah lagi kemungkinan ada kerjasama juga dengan Brand, nantinya salah satu emiten dari Prajogo Pangestu. Kita lihat saja secara kinerja masih oke, valuasi hanya 1,9 PBV-nya. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.